Ya. Jadi termasuklah yang tamu-tamu yang berdatangan ke Aceh, tentu mereka juga menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Jadi kemudian kita melihat bahwa awak kabin pesawat pramugari mereka belum memakai busana yang muslimah. Jadi kita suratilah semua maskapai airline untuk menggunakan pakaian muslim bagi mereka yang beragama Islam untuk menghormati pelaksanaan syariat Islam. Jadi mereka harus menggunakan jilbab atau hijab. Ya. Itu. Baik, Pak. Jadi ini sifatnya tadi mungkin bisa digarisbawahi lagi ya. Sifatnya ini sebuah himbauan ataukah sebuah seruan yang sifatnya wajib atau bagaimana, Pak? Sebenarnya dalam kanun dia setiap pemeluk agama Islam dia wajib berpakaian muslimah. Wajib bagi pemeluk agama Islam. Okay. Cuman kita pemerintah daerah menghimbau kepada semua maskapai bahwa mereka itu mohon menghormati. Jadi yang muslim itu mohon menggunakan pakaian yang perempuan itu pakaian yang muslimah, yang muslim menggunakan pakaian yang muslim yang menutup aurat. Tapi alhamdulillah kita lihat semua airline itu menerima dengan baik dan mereka sangat senang. Malah kawan-kawan yang pramugari itu ada anak-anak kita yang pramugari malah sampaikan, aduh Pak Bupati, kami sangat senang. Di sinilah kami bisa menutup aurat dengan sempurna dengan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi juga ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Justru ini adalah menjadi sesuatu yang menarik untuk hal yang khusus di Aceh. Baik. Kita tidak bicara tentang menakutkan atau tidak menakutkan, tapi soal peraturan perundangannya. Jadi kalau misalnya satu saat nanti, misalnya ada salah satu airline di situ atau mungkin salah satu pramugari muslimah begitu, tetapi kemudian karena mungkin karena dia tidak ingin juga memakai baju yang muslimah, apakah dia akan kena hukumannya, Pak? Iya. Jadi dalam kanun nomor 11 tentang pelaksanaan mengenai busana itu tidak disebutkan bahwa memang yang memakai busana yang melanggar terhadap busana syariat tidak disebutkan terhadap hukuman terhadap pelanggaran syariat ini. Begitu juga dengan penduduk Aceh lainnya yang berada dalam teritorial Aceh, dalam masyarakat Aceh. Jadi kadang-kadang itu wilayatul hisbah WIHA syariat Islam itu kita razia bagi-bagi jilbab, kemudian kita sosialisasi dengan baik. Ya, tentu di airline itu juga kalau misalnya ada yang belum memakai atau yang misalnya tidak mau, kita terus akan mensosialisasi ini. Kalau perlu pemerintah Aceh Besar setiap bagi-bagi jilbab, memberikan busana seperti itu supaya itu kan sosialisasi Pak ya, itu kan sosialisasi, tapi kan peraturan ini kan dibuat untuk kemudian dipatuhi atau tidak. Nah, konteks yang sekarang ini saya ingin bertanya, apakah akan dihukum atau tidak misalnya setelah sosialisasi ternyata berjalannya waktu ada pramugari yang kemudian berada di wilayah penerbangan di kawasan Aceh tidak menggunakan pakaian muslimah atau berjilbab misalnya? Untuk sementara kita tidak sampaikan hukuman dulu. Ya, untuk sementara kita tidak sampai kepada hukuman dulu karena memang hal itu belum diatur. Bagaimana hukumannya terhadap pelanggaran syariat ini. Jadi sifatnya hanya himbauan dan tidak ada sanksi atau hukuman ketika tidak dilakukan itu, Pak ya? Iya, tidak ada. Yang ada adalah hukuman semacam hukuman sosial, artinya mereka tidak menghormati kita surati seperti itu. Oke, berarti ketika ada anggapan pramugari wajib memakai hijab di Aceh, itu salah Pak ya, bukan wajib Pak ya? Wajib, ya wajib. Wajib dalam agama itu bila ditinggalkan dia berdosa. Bukan, konteksnya dalam soal peraturan ini Pak di daerah. Tidak berbicara soal aturan agama, tetapi peraturan di daerah. Wajib hukuman. Artinya ada hukumannya? Wajib. Artinya ada hukumannya? Belum. Tidak ada hukuman. Tapi akan ada hukuman? Akan ada, tapi kita belum membicarakan masalah hukuman. Oke, kalau bicara soal hukuman Pak, ini dinilai beberapa pihak begitu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Karena di situ disebutkan bahwa yang berdaulat penuh atas wilayah udara adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang termanifestasikan pada pemerintah pusat.
ketika ini dilakukan di Aceh, dikhawatirkan akan menular ke daerah lain, misalnya daerah-daerah lain yang mungkin kebetulan tidak sama agamanya dengan di Aceh begitu Pak. Kemudian menuntut juga pramugari. Daerah lain begini, daerah lain silakan aja buat daerahnya pelaksanaan syariat Islam secara khusus, ya silakan laksanakan. Kita kan sudah diakui oleh negara. Undang-Undang nomor 44 itu mengakui bahwa di Aceh itu adalah sebuah daerah yang diakui secara undang-undang bahwa pelaksanaan syariat Islam yang harus dipatuhi oleh semua penduduk Aceh atau tamu yang berdatangan ke Aceh. Termasuk di wilayah penerbangannya, ketika berada di atas